Selamat datang, para juara di channel Champ Nusantara. Tempat di mana kita tidak hanya bicara tentang kesuksesan, tapi tentang ketenangan internal. Saya tahu kamu datang ke sini karena kamu lelah. Lelah dengan suara di kepalamu yang tidak pernah berhenti. Suara yang memutar ulang kesalahan masa lalu, yang mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi, dan yang membuatmu merasa terjebak. Suara itu kita sebut overthinking. Dengarkan baik-baik. Overthinking adalah racun halus yang merusak hidupmu dari dalam. Ia tidak hanya mengganggu tidurmu, tapi juga meracuni hubunganmu, mematikan kreativitasmu, dan menguras energimu. Masalahnya, kita hidup di dunia yang serba cepat dengan banjir informasi yang tak ada habisnya. Otak kita tidak pernah punya waktu untuk diam. Kita terbiasa menganalisis setiap detail, setiap percakapan, setiap skenario, sampai kita tidak bisa lagi membedakan realitas dari khayalan. Penyebabnya, overthinking berakar dari rasa takut. Takut akan kegagalan, takut akan penolakan, takut akan ketidakpastian. Kita mencoba mengendalikan masa depan dengan berpikir berlebihan tentangnya, padahal yang kita lakukan hanyalah kehilangan momen saat ini. Efek domino. Hubungan. Kamu jadi curiga, membesarkan masalah kecil, dan menjauhkan orang-orang yang peduli padamu. Pekerjaan. Kamu menunda-nunda karena takut memulai, dan setiap tugas kecil terasa seperti gunung yang harus didaki. Kesehatan. Pikiran yang gelisah menciptakan tubuh yang tegang. Kamu sering sakit, sulit tidur, dan tidak pernah merasa segar. Tapi, kabar baiknya adalah ini. Kamu bisa menghentikannya. Kamu bisa mengosongkan pikiranmu. Bukan berarti tidak ada isinya, tapi menjadikannya jernih, tenang, dan terkontrol. Seperti air yang mengalir, bukan air yang keruh dan tergenang. Mari kita bahas 10 langkah untuk mengosongkan dan menenangkan pikiranmu, sehingga kamu bisa mendapatkan ketenangan dan kesuksesan internal. 10 pilar mengosongkan pikiran. Ini adalah fondasi yang akan membantumu meraih kejernihan. 1. Pilar mental, mengidentifikasi dan mengamati pikiran. Masalah, kita terlalu identik dengan pikiran kita. Kita percaya setiap hal negatif yang terlintas seolah itu adalah kebenaran mutlak. Pola pikir. Pria wanita kuat tidak percaya semua pikiran mereka. Mereka mengerti bahwa pikiran itu seperti awan yang lewat di langit. Mereka mengamati pikiran tanpa harus terlibat di dalamnya. Contoh nyata, seorang atlet yang sedang bertanding. Jika ia percaya pada pikiran, "Aku akan gagal," ia akan kalah. Tapi jika ia mengamati pikiran itu dan berkata, "Ah, itu hanya pikiran," ia bisa tetap fokus pada permainannya. Latihan nyata. Latihan awan pikiran. Ketika kamu overthinking, duduklah diam. Tutup mata. Bayangkan pikiranmu sebagai awan yang melayang di langit. Beri nama setiap awan. Awan kekhawatiran, awan penyesalan, dan biarkan ia lewat. Jurnal pikiran. Setiap kali pikiran negatif datang, tuliskan. Ini akan memisahkannya dari dirimu, dan kamu akan menyadari betapa tidak realistisnya beberapa pikiran itu. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki jarak dari pikiranmu. Ini akan memberimu kendali dan kedamaian yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. 2. Pilar fisik, menghubungkan pikiran dengan tubuh. Masalah, overthinking membuat kita hidup di kepala, bukan di tubuh kita. Akibatnya, kita merasa tegang, cemas, dan tidak terhubung dengan realitas. Pola pikir. Pikiran tenang berasal dari tubuh yang tenang. Pria wanita kuat menggunakan tubuh mereka untuk menenangkan pikiran. Apa yang mereka makan and tonton. Mereka fokus pada makanan yang menenangkan dan anti-inflamasi, seperti sayuran hijau, ikan, dan teh herbal. Mereka tidak menonton berita yang membuat cemas, tapi menonton video yoga atau dokumenter tentang alam yang menenangkan. Contoh nyata, seorang CEO yang sibuk. Ketika ia merasa stres, ia tidak langsung bekerja lebih keras. Ia justru pergi ke gym,
atau melakukan peregangan, dan ia menemukan kejernihan yang ia butuhkan. Latihan nyata. Napas. Sadar. Ketika kamu overthinking, ambil napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan 4 detik, dan hembuskan 6 detik. Ini akan langsung menenangkan sistem sarafmu. Gerakan sadar. Lakukan gerakan fisik yang lambat, seperti peregangan atau jalan santai, dan rasakan setiap sensasi di tubuhmu. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki energi yang stabil, pikiran yang lebih jernih, dan tubuh yang lebih rileks. 3. Pilar aksi. Bertindak, bukan berpikir. Masalah, overthinking membuat kita lumpuh. Kita terlalu sibuk memikirkan langkah yang sempurna, sehingga kita tidak pernah mengambil langkah pertama. Pola pikir. Pria wanita kuat mengerti bahwa tindakan adalah penawar rasa takut. Mereka tahu bahwa bergerak maju, bahkan dengan langkah kecil, jauh lebih baik daripada berdiri diam. Contoh nyata, seorang penulis yang mengalami writer's block. Ia tidak duduk diam dan memikirkan ceritanya. Ia duduk dan menulis satu kalimat. Satu kalimat itu berubah menjadi paragraf dan akhirnya sebuah buku. Latihan nyata. Aturan 5 menit. Jika kamu overthinking tentang tugas, paksa dirimu untuk mengerjakannya hanya selama 5 menit. Seringkali, momentum akan membuatmu terus melanjutkannya. The one thing. Setiap hari, tentukan satu hal kecil yang membuatmu overthinking dan selesaikan itu. Nilai yang didapat. Kamu akan membangun kepercayaan diri dan momentum. Kamu akan merasa efektif dan produktif. 4. Pilar skill. Mengalihkan fokus secara sengaja. Masalah, otak kita secara alami cenderung kembali ke pola pikir yang buruk. Jika kita tidak mengalihkan fokusnya, ia akan kembali ke overthinking. Pola pikir. Pria wanita kuat memiliki alat-alat untuk mengendalikan fokus mereka. Mereka mengalihkan perhatian mereka dari kekhawatiran ke hal-hal yang konstruktif. Apa yang mereka tonton dan pelajari. Mereka tidak menonton tayangan yang membuat cemas. Mereka belajar keterampilan baru yang membutuhkan fokus penuh, seperti bermain alat musik, menggambar, atau coding. Contoh nyata, seorang seniman yang mengalami kecemasan. Ia tidak berdiam diri, ia justru mengambil kuas dan melukis. Ia menggunakan seni sebagai terapi untuk menenangkan pikirannya. Latihan nyata. Hobi, fokus penuh. Temukan hobi yang membutuhkan perhatian penuh dan tanpa gangguan, seperti memancing, merajut, atau merakit model. Latihan 30 detik. Ketika pikiranmu mulai melayang, cari 3 benda berwarna merah di sekitarmu, 3 benda berwarna biru, dan 3 benda berwarna hijau. Ini akan memaksa otakmu untuk fokus pada saat ini. Nilai yang didapat. Kamu akan membangun otot fokus. Kamu akan memiliki kendali yang lebih besar atas pikiranmu. 5. Pilar keuangan. Mengendalikan uang, mengurangi kekhawatiran. Masalah, banyak overthinking berpusat pada uang, utang, tagihan, dan ketakutan finansial. Sisi lemah kita membiarkan uang mengendalikan kita. Pola pikir. Terhadap uang, pria wanita kuat tidak membiarkan uang menjadi sumber kekhawatiran. Mereka memiliki rencana yang jelas untuk uang mereka, sehingga mereka tahu persis kemana uang itu pergi. Contoh nyata, seseorang yang sebelumnya hidup dari gaji ke gaji. Ketika ia membuat anggaran sederhana, ia tidak lagi khawatir tentang uang. Ia tahu uangnya bekerja untuknya. Latihan nyata. Anggaran sederhana. Buat anggaran sederhana di buku catatan atau aplikasi. Lacak setiap pengeluaran selama 30 hari. Dana darurat kecil. Mulailah menabung, bahkan hanya Rp10.000 per hari untuk membangun dana darurat. Ini akan memberikanmu rasa aman. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki ketenangan pikiran finansial. Kamu tidak lagi merasa tidak berdaya atas uangmu. 6. Pilar. Kebiasaan, rutinitas yang menenangkan. Masalah, pikiran yang gelisah cenderung menyukai kekacauan dan ketidakpastian. Ia akan berkembang biak dalam kekacauan.
Pola pikir, pria wanita kuat tahu bahwa rutinitas yang baik menciptakan pikiran yang tenang. Mereka memiliki kebiasaan harian yang menenangkan. Contoh nyata, tokoh-tokoh spiritual sering memiliki rutinitas yang ketat. Bangun pagi, meditasi, doa, dan membaca buku-buku yang menginspirasi. Rutinitas ini menenangkan pikiran. Latihan nyata, rutinitas pagi yang tenang. Jangan langsung menyentuh ponselmu setelah bangun. Sebaliknya, bernapas, minum air, atau tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Rutinitas malam yang tenang. Matikan layar 30 menit sebelum tidur. Baca buku, dengarkan musik yang menenangkan, atau meditasi. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki struktur yang menenangkan hidupmu. Kamu akan memiliki tidur yang lebih nyenyak dan energi yang lebih baik. 7. Pilar hubungan. Mengosongkan pikiran dari toxic people. Masalah, kita seringkali overthinking karena orang-orang di sekitar kita. Kritik yang tidak membangun, drama, atau energi negatif dari orang lain akan memenuhi pikiran kita. Cara bersosial. Pria, wanita kuat menghargai energi mental mereka. Mereka membatasi kontak dengan orang-orang yang toksik dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Contoh nyata, seseorang yang menyadari bahwa overthinkingnya selalu dipicu setelah berbicara dengan teman tertentu. Ia mulai membatasi percakapan dan pertemanan dengan orang itu, dan ia merasa lebih tenang. Latihan nyata. Sosial audit. Buat daftar 5 orang yang paling sering kamu ajak bicara. Tanyakan, apakah mereka membuatku merasa lebih baik atau lebih buruk? Percakapan. Terbatas. Jika kamu harus berbicara dengan orang yang toksik, batasi durasinya. Berbicaralah dengan tujuan yang jelas dan akhiri percakapan dengan sopan. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki lingkungan sosial yang damai. Kamu akan merasa terangkat dan terinspirasi. 8. Pilar penerimaan, berdamai dengan ketidaksempurnaan. Masalah, banyak overthinking berakar pada perfeksionisme. Kita khawatir tentang apa yang akan terjadi jika dan bagaimana jika saya salah. Pola pikir, pria wanita kuat tahu bahwa kesempurnaan adalah ilusi. Mereka menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Mereka tidak mencari kesempurnaan, tapi kemajuan. Contoh nyata, Thomas Edison. Ia gagal ribuan kali saat menciptakan bola lampu. Ia tidak overthinking tentang kegagalan itu. Ia menerimanya. Latihan nyata. Latihan menulis kegagalan. Tuliskan kegagalan atau kesalahan yang membuatmu overthinking. Kemudian, tuliskan di bawahnya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Progres bukan perfeksi. Ketika kamu merasa harus sempurna, katakan pada dirimu, progres bukan perfeksi. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kebebasan untuk mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal. Kamu akan merasa damai dengan dirimu sendiri. 9. Pilar waktu, mengelola waktu dengan bijak. Masalah, jadwal yang tidak teratur, dan waktu luang yang terlalu banyak dapat membuat overthinking berkembang. Pola pikir, pria wanita kuat memiliki jadwal yang terstruktur. Mereka mengisi hari mereka dengan kegiatan yang bermakna. Contoh nyata, Cal Newport. Ia menyarankan untuk menjadwalkan waktu luang juga. Jadi, kamu tidak merasa bersalah saat bersantai, karena itu sudah direncanakan. Latihan nyata, jadwal blok waktu. Buat jadwal di kalendermu. Alokasikan waktu untuk bekerja, bersantai, berolahraga, dan hobi. Hobi, terencana. Setiap minggu, rencanakan satu kegiatan yang kamu nikmati, seperti mendaki, membaca, atau mengunjungi museum. Nilai yang didapat, kamu akan merasa terkendali atas hidupmu. Kamu tidak akan memiliki waktu untuk overthinking. 10. Pilar spiritual, menghubungkan diri dengan Tuhan. Masalah, overthinking seringkali berakar pada rasa sendirian dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Pola pikir, pria, wanita kuat memiliki hubungan yang dalam
dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan, dan mereka menyerahkannya kepada kekuatan yang lebih besar. Contoh nyata, tokoh-tokoh spiritual seperti Mahatma Gandhi. Ia memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan, dan itu memberinya ketenangan batin yang luar biasa di tengah kekacauan. Latihan nyata, meditasi. Doa, luangkan 5-10 menit setiap pagi atau malam untuk berdoa atau bermeditasi, menyerahkan kekhawatiranmu. Refleksi, syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Ini akan mengalihkan fokusmu dari kekurangan ke kelimpahan. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Kamu akan merasa terhubung dan tidak sendirian. Kesimpulan, pikiran yang jernih, hidup yang tenang. Ketika kamu menerapkan 10 pilar ini, kamu tidak hanya akan mengosongkan pikiranmu. Kamu akan menciptakan hidup yang lebih tenang, damai, dan bermakna. Overthinking akan menjadi bisikan, bukan suara yang mengendalikanmu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa ilmu ini bermanfaat, ayo tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara dan tidak ketinggalan video berikutnya. Share video ini ke teman dan keluargamu untuk menjadi juara bersama. Untuk membantumu memulai perjalanan ini, saya telah menyiapkan e-book dan koleksi wallpaper eksklusif yang bisa kamu unduh. Semua ini untuk membantumu fokus dan mengosongkan pikiranmu. Cek linknya di deskripsi. Ingat, ini adalah tentang menjadi master dari pikiranmu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk mengosongkan pikiranmu? Pilihan ada di tanganmu.